Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bu Ika Sakti di UCDC Channel. Gimana Bu kabar Ibu hari ini Bu? Baik Pak, sehat. Waalaikumsalam. Juga untuk teman-teman, saya ingin menyapa dulu para mahasiswa ya Pak. Baik. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat semua ya Pak. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Bu Ika, pagi hari ini di hari yang cerah ini kami berterima kasih Bu Ika sudah meluangkan waktu untuk hadir di kampus kami. Ya. Harapan kami kita bisa sedikit berbagi Bu dengan teman-teman mahasiswa, khususnya terkait dengan dunia kerja. Betul. Baik itu proses untuk memasuki dunia kerja ataupun perkembangan dunia kerja di saat pandemi seperti ini, kira-kira bagaimana Bu? Ya, saya Ika Sakti dari PHRD, Perhimpunan HRD Jawa Tengah. Yang saya lihat dari beberapa kolega saya di asosiasi, kebanyakan memang ada beberapa perusahaan yang lagi turun ya Pak, secara aktivitasnya. Namun ada juga beberapa perusahaan yang memang stabil atau bahkan mengalami peningkatan omset. Jadi mengalami growth pada bisnisnya. Jadi mereka melakukan rekrutmen juga selama masa pandemi ini. Jadi tetap ada rekrutmen Ibu ya? Ya, sejauh ini yang saya amati dari teman-teman di asosiasi, kebanyakan dari beberapa di antaranya yang masih tumbuh bisnisnya, mereka masih melakukan rekrutmen. Namun tentu dalam hal proses seleksi dan rekrutmen juga interviewnya sesuai dengan protokol kesehatan ya Pak. Sesuai dengan kondisi sekarang yang sedang pandemi seperti ini. Mereka melakukan secara virtual atau bagaimana? Ya. Harus hadir ke perusahaannya? Ada beberapa yang memang masih melakukan seleksi, rekrutmen dan juga wawancara dengan offline. Jadi mereka melakukan sistem schedule. Jadi mereka tentu tetap dibatasi ya Pak. Kalau semula mungkin kapasitas ruangan bisa untuk 30 orang, 25 orang, kita psikotes sekaligus. Yang saya amati mungkin beberapa di antara kolega saya ini mulai mengurangi jumlah dalam setiap batch pemanggilannya. Kemudian diatur sedemikian rupa posisi ruangannya sesuai dengan protokol kesehatan, tentu dengan jarak dan diharuskan masker dan cek suhu. Itu yang selalu dilakukan di awal Pak. Dan saya lihat sih di antara para pelamar itu juga cukup ini Pak, paham bahwasanya ini adalah kondisi pandemi. Jadi mereka juga mengikuti prosedur selama proses seleksi itu dengan patuh sesuai dengan protokol kesehatan yang diberlakukan di perusahaan tersebut. Iya. Oke, baik. Jadi tetap ada proses seleksi, proses rekrutmen yang dilakukan secara offline juga ya. Iya, walaupun ada. dengan ketentuan tadi ya Pak, mematuhi protokol kesehatan. Iya. Kira-kira dari PHD Jawa Tengah ini Bu, ada berapa persen perusahaan yang tadi itu sampaikan justru tumbuh dan berkembang di saat pandemi seperti ini? Ya, kalau untuk risetnya kami memang belum ada data yang aktual, artinya data yang valid sesuai dengan hasil survei. Namun dari survei yang saya lakukan terkait dengan penelitian yang pribadi saya lakukan, ada beberapa di antaranya dari sekitar 70 responden yang saya lakukan survei, itu ada sekitar 10% Pak yang mengalami kondisi yang tidak turun lah ya. Jadi dia mengalami kondisi yang cukup stabil, bahkan mengalami growth pada bisnisnya. Namun hanya sekitar 10% dari responden yang saya ambil waktu saya lakukan penelitian pribadi kemarin. Ya, kalau boleh tahu Bu, itu utamanya di bidang apa saja Bu? Sektornya ya Pak. Sektornya. Ada yang sektor manufaktur Pak. Kalau retail tidak Pak. Retail cenderung turun yang saya amati. Kebanyakan sih beberapa sektor manufaktur masih ada beberapa yang turun. Otomotif turun cenderungnya. Namun demikian kalau memang posisi yang masih selalu ada dan dibutuhkan kan tentu sales dan marketing ya Pak. Itu kan posisi yang tidak pernah
tidak Nanti ya. tidak pernah kosong walaupun kondisi bisnis juga sedang turun. Nah, jadi kalau teman-teman mahasiswa memang berminat untuk mencoba apa ya, mencoba pengalaman di jabatan tersebut, ya itu adalah jabatan yang tidak akan pernah habis ya Pak, walaupun Iya. kondisi Dan itu bisa dimasuki oleh semua jurusan ya Pak. Ya betul betul Pak. Ya namun memang jabatan tersebut ada beberapa orang masih dirasakan sesuatu yang cukup berat tantangannya. Namun demikian kalau teman-teman mau mencoba di jabatan tersebut, saya kira perkembangan karir untuk lebih cepat naiknya saya kira lebih bagus dari pengalaman saya ya. Oke. Baik Bu Ika, memang betul ya, pandemi ini berdampak banyak ke hampir semua sektor ya. Ya. Terkait dengan pandemi ini juga Bu, apakah ada mungkin perubahan atau perubahan utamanya keterampilan atau skill yang diharapkan dari para pelamar yang masuk di perusahaan saat ini Bu? Ya, yang saya amati dari sejak awal pandemi di bulan Februari, karena ada beberapa perusahaan kemudian switch ke rekrutmen dan seleksi versi semi digital ya Pak. Tentunya keterampilan yang terkait dengan teknologi dan digitalisasi itu cukup banyak harus ditingkatkan dari mahasiswa. Artinya yang semula kemudian bikin CV-nya hanya biasa-biasa aja, Sekarang harus lebih online, harus lebih kreatif, dibuat sedemikian rupa dengan tampilan yang lebih menarik secara online. Karena kadang-kadang kalau mereka mempersiapkan CV dan surat CV terutama ya Pak, itu hanya berdasarkan paper base seperti semula, tentu hanya putih saja ya Pak desainnya, putih dan monoton. Nah tentu ketika dalam masa seperti ini diperlukan kreativitas supaya tampilan CV itu bisa lebih atraktif dan lebih menarik sesuai dengan sektor yang memang ingin mau dilamar ya, atau mereka mau bergabung dalam perusahaan tersebut. Iya. Oke, ini jadi tantangan juga di bagi teman-teman di perguruan tinggi. Ya. Mahasiswa utamanya untuk mempersiapkan atau untuk mendapatkan bekal-bekal bagaimana menyiapkan CV secara online ya, yang lebih menarik. Nah, terus kalau proses wawancara kebanyakan gimana Bu? Masih ini atau ada juga beberapa perusahaan yang melakukannya secara online? Kalau untuk interview secara online sebenarnya sebelum pandemi pun banyak perusahaan yang sudah melakukannya ya Pak. Namun demikian penting sekali bagi teman-teman mahasiswa terutama yang nanti akan segera lulus dan menyandang status fresh graduate ya, karena mereka belum punya pengalaman kerja secara formal. Sebaiknya sih keterampilan untuk interview secara online itu juga penting untuk dilatih, karena kadang-kadang ketika mereka belum terbiasa untuk interview secara online, yang terjadi adalah tidak prepare ya Pak. Mungkin pengennya pakai virtual background tapi ternyata laptopnya tidak mendukung, atau background yang dipakai juga masuk ya. Betul, pemilihan backgroundnya juga tidak tepat. Kemudian yang lain terkait dengan noise ya. Kadang pelamar itu kemungkinan mereka tidak menyadari bahwasanya ketika mereka sedang melakukan proses interview apapun ya, mungkin terkait dengan lamaran kerja atau mungkin project, misalnya kalau mereka ada seleksi ikut program dari NGO mungkin atau dari kampus, mereka tidak memprediksi noise yang muncul. Kadang-kadang yang terjadi adalah orang tuanya panggil-panggil, disturbing noise atau mungkin adiknya lagi nangis ya, atau mungkin ini dan hal-hal tertentu yang jadi kesannya jadi kurang well prepared ya Pak. Nah itu beberapa hal yang mungkin jadi masukan teman-teman mahasiswa. Jadi kalau memang diperlukan nanti sebuah pertemuan secara online, tentu di mana dalam konteks ini adalah interview, ya pastikan bahwasanya mungkin titip pesan dulu kali ya,
di clear up-kan dulu, jangan panggil-panggil atau pintunya ditutup dan seterusnya supaya agak minimal noise-nya gitu Pak. Betul. Oke, baik Bu Ika, kita sudah ngobrol beberapa hal ya tentang persiapan untuk teman-teman mahasiswa dalam memasuki dunia kerja ya. Nah, kalau teman-teman mahasiswa kami memerlukan mungkin apa itu Bu, semacam bimbingan atau workshop, mungkinkah dilakukan secara Online. virtual Bu? Online? Ya, sejauh pengalaman kami, saya mewakili anggota dan juga pengurus untuk PHM Jawa Tengah. Selama ini sih ada beberapa program yang dilakukan oleh Bapak Ketua kami terkait dengan ada webinar, kemudian ada beberapa pertemuan secara online. Jadi kalau kemungkinan bisa Pak kita lakukan kerjasama. Namun demikian tentu kita harus bicarakan lebih detail tentang teknisnya ya Pak. Tapi sejauh ini sih kami ada beberapa kegiatan yang kita lakukan lewat online. Iya, harapan kami bentuknya mungkin workshop ya Pak. Kalau webinar saja kan ya, banyak sudah biasa tawarannya seperti itu. Iya. Bagiannya mungkin teman-teman mahasiswa juga ada jenuh dengan konteks seperti itu. Tapi kalau workshop ada hasilnya ya nanti bisa aplikasikan, saya kira itu lebih baik ya. Iya Pak. Nah, satu hal ya Pak untuk terkait dengan teman-teman yang fresh graduate, selain CV dan juga interview, hal yang lain adalah tentu ini ya Pak, mereka harus paham juga tentang dari mana lowongan kerja itu bisa didapatkan informasinya ya Pak. Karena seringkali yang saya amati juga bahwasanya perusahaan itu kebanyakan ada terus kok, maksudnya vacancy itu ada terus ya Pak, lowongan pekerjaan itu ada terus. Namun demikian kenapa teman-teman mahasiswa kadang-kadang merasa bahwasanya kok kurang info tentang perusahaan mana yang kira-kira sedang membutuhkan karyawan. Nah, demikian berarti memang salah satu hal yang penting tentu teman-teman fresh graduate ini diharapkan sih mereka cukup jeli dari mana saja lowongan itu bisa didapatkan, entah dari medsos, entah dari website resmi dari pemerintah, atau juga pasti dari kampus ya Pak. Karena kampus selalu juga upload beberapa informasi terkait dengan lowongan pekerjaan. Nah, tentu harus di-on-kan juga notifikasinya, karena kadang-kadang mereka nggak aware, kemudian lowongan itu lewat begitu saja ternyata sudah terlambat. Itu juga penting. Oke, makasih Bu Ika untuk sarannya terkait dengan informasi lowongan tadi. Betul sekali ya, kampus pun terutama kami di UCDC itu sudah berusaha untuk setiap ada yang baru, lowongan baru kita update di IG kami, di Facebook kami. Tapi kadang-kadang teman-teman yang sudah lulus merasa sudah lepas ya Pak. Sudah lepas dalam tanda kutip ya. Misalnya kadang-kadang ini sebenarnya kami masih tetap berkomitmen untuk membantu teman-teman dengan berbagai informasi tadi. Ya, demikian Pak. Artinya adalah perkembangan karir itu kan tidak semata-mata ketika kita lulus bahwasanya itu sudah selesai ya. Teman-teman fresh graduate, mungkin saya dulu juga berpikiran demikian. Ketika saya sudah menyelesaikan pendidikan di strata tertentu, kita berpikir bahwasanya itu adalah akhir. Padahal itu adalah permulaan ya Pak. Jadi akan lebih baik kalau teman-teman mahasiswa juga mendukung penuh misalnya dengan program UCDC ini. Artinya ayolah Facebook, medsosnya, apapun itu di like ya kan, kemudian dibagikan supaya lebih lebih banyak orang mendapatkan informasi. Dan ketika Anda teman-teman mahasiswa sudah berhasil mendapatkan posisi ya, diterima bekerja di sebuah perusahaan, besar harapan juga besar harapan juga semacam engage-nya ke kampus, ke UCDC itu juga terus dijaga dengan baik. Kalaupun ada informasi apapun untuk para alumni yang lain atau mungkin para fresh graduate juniornya itu bisa tersampaikan dengan lebih baik gitu Pak. Iya, oke.
Betul sekali Bu Ika. Jadi apa yang Bu Ika sampaikan itu saat ini juga sudah menjadi concernnya pemerintah. Ya. Dalam waktu mungkin 1-2 minggu ini akan diluncurkan sebuah portal namanya portal Prima. Ya. Yang mana di portal tersebut diharapkan seluruh alumni dari perguruan tinggi itu bisa update datanya. Kalau selama ini kan yang bisa mengakses data itu hanya perguruan tinggi melalui PDPT-nya. Nah, ini pemerintah meluncurkan portal Prima tadi. Nanti teman-teman mahasiswa, teman-teman alumni itu bisa mengupdate sendiri. Dan itu udah disiapkan. Nah, harapannya nanti itu juga berproses. Teman-teman berusaha nanti bisa mengakses portal tersebut. Jadi bisa teman-teman berusaha nanti melihat talent-talent yang bagus, yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan minat yang dituliskan oleh mahasiswa tersebut di portal tadi. Syukurlah Pak. Jadi ayo teman-teman mahasiswa juga mesti semangat ya. Mesti semangat ya Pak untuk mengembangkan karir sampai ke depan, karena satu kunci yang dasar sekali adalah kita harus punya konsep diri dulu bahwasanya kita akan sukses ya Pak. Kita harus merasa pede dulu, kita harus tahu diri kita dulu sendiri. Betul. Nah setelah itu baru kemudian ayo siapkan diri untuk bisa masuk secara serius, secara profesional untuk masuk di dunia kerja. Baru kemudian kembangkan karirnya melesat seperti elang gitu ya Pak. Betul. Tapi satu hal lagi juga ketika kita mau memang sedang fokus untuk bersungguh-sungguh ingin masuk di dunia kerja, satu hal yang tidak boleh lupa adalah nomor handphone Pak. Nomor handphone dan alamat email itu sebaiknya juga nggak boleh aktif. Tidak boleh ganti-ganti gitu ya. Betul. Jangan juga alay. Jadi tampilkan yang profesional. Mungkin pilih nomor yang Anda rasa itu adalah nomor yang cukup baik untuk perkembangan karir Anda, dan kemudian pastikan juga alamat emailnya juga tidak alay gitu ya, supaya terus terupdate. Kadang-kadang kita sedih juga loh Pak, perusahaan tuh udah capek-capek kita ngeliatin filenya, kemudian kita rasa kita cukup cocok, setelah ditelepon nggak aktif. Nggak aktif, aduh. Iya betul sekali ya. Ini juga menjadi perhatian juga ya, karena biasanya teman-teman mahasiswa ketika masih di kampus kan mereka disarankan menggunakan email kampus ya, misalnya Unimus dengan belakangnya Unimus ACID. Mungkin setelah teman-teman lulus ingin punya email sendiri ya, itu tadi tolong perhatikan betul, buatlah email yang rasanya namanya profesional, jangan terlalu alay ya. Betul. Namanya siapa, emailnya siapa. Betul Pak. Betul menjadi kurang profesional. Jadi satu catatan juga, dan juga harus menjadi perhatian teman-teman ketika membuat email, dan tolong setelah punya email yang profesional tadi dijaga email itu jangan sampai hangus atau lupa passwordnya tidak diurus dan sebagainya. Pengalaman saya Pak, dan juga mungkin kolega yang seumuran saya atau senior saya, mungkin nomor handphone beliau-beliau ini ada satu yang dari dulu banget ya Pak. Dari yang dulu mungkin zaman Bapak atau saya atau beberapa kolega kami yang lain tuh beli nomor itu sampai harganya mahal ya waktu itu Pak. Nah itu kemudian dijaga sampai sekarang. Nah itu juga jadi perhatian penting bagi teman-teman, bahwasanya contoh itu juga harus dicontoh juga, karena sekarang kan nomor gampang ya Pak. Nomor gampang sekali, beli nomor gampang sekali, jadi mungkin kemungkinan Anda untuk berganti nomor jadi lebih besar dibanding kami dulu. Tapi paling tidak belajarlah dari pengalaman bahwasanya link itu kan nggak sekarang jadi Pak. Link itu kan berkembang dari proses yang panjang. Jadi besar harapan nomor handphone jangan ganti-ganti. Iya, terutama ketika teman sudah mulai berproses untuk melamar pekerjaan, proses untuk bekerja, yang terkait betul dengan sisi profesionalitas teman-teman semua. Tolong satu nomor handphone, dua alamat email, tolong itu bisa dijaga, karena komunikasi ke depan kita menggunakan itu.
terkait dengan alamat email teman-teman, saya pernah mendapati alamat email, kalau alamat email alay mungkin itu contoh yang umum ya, tapi alamat email yang terlalu banyak angka, jadi misalnya sudah mungkin susah kali ya dia mendapatkan yang sesuai dengan yang dia inginkan, tapi kemudian ditambahkanlah angka yang cukup panjang Pak, angka tuh sampai 7, 8 digit. Aduh, misalnya ya namanya Ika gitu ya, Ika Sakti 1 2 3 4 5 6 7 8 apa gitu belakangnya, aduh panjang amat. Itu mungkin perlu dikoreksi sedikit ya teman-teman. Iya, terima kasih Bu Ika atas masukan-masukannya itu ya. Tolong teman-teman itu diperhatikan ya, terutama teman-teman yang saat ini baru saja lulus dan ingin mengganti nomor emailnya, akun emailnya dari akun email kampus menjadi akun email pribadi tapi yang bernuansa profesional. Iya Pak, betul. Ya, pastikan juga Anda juga melek teknologi secara digital, apapun itu. Sekarang banyak ya kita bisa branding diri lewat medsos atau mungkin lewat beberapa akun profesional. Satu hal lagi, beberapa perusahaan juga sering mengcapture medsos kita Pak. Jadi berhati-hatilah dengan medsos Anda. Medsos Anda ya, kalau memang kita sudah berminat untuk masuk ke dunia profesional, sebaiknya kita cek ulang medsosnya. Yang nggak penting-penting ya hapus dulu semuanya, diberes-beresin, dibersihin dulu ya. Karena itu adalah personal branding. Jadi selain konsep diri, bahwasanya kita punya konsep diri yang baik, sukses, kemudian percaya diri, kemudian senjatanya kan mesti disiapkan nih tadi ya Pak, kayak nomor handphone, CV, surat lamaran, apapun itu. Yang kedua adalah personal branding. Yang berikutnya adalah personal branding. Personal branding itu salah satunya dengan medsos. Ya, medsosnya mesti dikoreksi, dicek-cek dulu teman-teman ya. Betul ya. Saya yakin teman-teman mahasiswa semuanya aktif ya di medsos. Tapi sekali lagi ketika kita memulai memasuki dunia profesional, ya kita betul-betul bisa menjaga. Ya, bijak ya Pak menggunakan medsos. Bijak berkomentar, bijak sharing dan sebagainya. Betul. Karena sekali lagi teman-teman, ada beberapa perusahaan atau beberapa terutama kolega saya yang psikolog itu dia paling seneng capture medsos. Itu sesuatu yang menurut kami paling mudah, paling real ya Pak. Ya paling mudah Pak, mengetahui paling mudah ya, supaya kita bisa ini dan seterusnya ya, walaupun kemudian kita pakai tools yang lain ya, apakah itu psikotes atau itu interview, deep interview, atau mungkin beberapa tools seleksi lain terkait dengan disesuaikan dengan jabatannya. Kadang sih memang beda. Iya. Iya Bu, mungkin ini tentu akan sangat menarik ya kalau kita bahas satu persatu. Ya. Ngobrol singkatnya kan kita singkat ngobrol dulu ya Pak untuk permulaan. Nanti untuk lanjutannya mungkin kita bikin sesi yang lebih dalam lagi. Betul. Setiap itemnya atau setiap hal yang perlu dipersiapkan untuk teman-teman mahasiswa. Dan pakar dari teman-teman kolega dari asosiasi dari PHRI Jawa Tengah tentu juga jago-jago teman-teman, jadi jangan takut. Nanti mungkin akan bertemu dengan Anda secara bertahap. Yang penting sukses selalu buat teman-teman, tetaplah fokus kalaupun masih belum lulus kuliah, fokus mengejar angka paling baik ya Pak. Nilai paling baik dan secepat-cepatnya supaya bisa menyelesaikan studi. Baru kemudian ya pastikan Anda punya visi ke depan, kira-kira mau karirnya di sektor apa gitu ya Pak. Betul. Sektor apa, mau jadi apa, 10 tahun lagi mau jadi apa, mau jadi manajer hotel misalnya, mau jadi apa ya, tergantung Anda. Iya, dan saya kira dari teman-teman psikolog itu ada tool, ada alat untuk melihat minat teman-teman. Ya, nanti kalau teman-teman berkeinginan untuk melakukan itu, kita coba nanti siapkan juga. Ya, Oke. Dan ini Bu Ika salah satu pakarnya. belum pakar, sedang proses menuju ke sana. Ya. Tapi kolega saya banyak, nanti jangan khawatir teman-teman ya. Oke Bu Ika. Baik, terima kasih. Itu untuk
sesi kita ngobrol ringan dulu ya. Ringan pagi hari ini. Terima kasih sudah hadir di kampus dan terima kasih sudah sharing dengan teman-teman mahasiswa, terutama mahasiswa Unmus. Oke. Sehat selalu. Saya selalu sampai ketemu di sesi berikutnya. Berikut ya. Oke. Bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, oke. Ini nggak di. Apa udah nutup loh? Loh, ngobrolnya bersambung nih Pak. Sambung. Silakan bertanya. Hah? Oke. Ngobrolnya bersambung, udah ditutup sama Bapak ngobrolnya bersambung. Malah gitu. Gimana sih? Oke teman-teman, ada beberapa buku saya bawakan dari asosiasi. Jadi di dalam sini ada beberapa nama, ini apa, bos-bos yang nulis ini ya. Jadi silakan kalau ada yang ingin bertanya, teman-teman bisa chat ya, bisa chat. Siapa tahu kita masih punya waktu mungkin sekitar 15 menit lagi gitu untuk 2, 3 sampai 5 pertanyaan kita cek ulang nanti ya Pak ya. Oke, silahkan teman-teman. Silakan teman-teman siapkan pertanyaan terbaiknya. Nanti yang beruntung dapat door prize buku. Ada buku 3, baru 3 yang saya bawa. Ntar mudah-mudahan kita bisa kolaborasi lebih banyak lagi yang kita bisa bagikan kepada Anda. Ayo silahkan yang ingin bertanya boleh chat. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut di forum ini. Ada yang chat? Sudah kamu buka itu. Noise. Nggak ada yang bertanya. Nggak apa-apa, kita tutup aja. Itu Zokit itu. Zokit. Coba disapa Zokit. Sogit? Halo Sogit? Oke. Hai teman-teman yang sudah gabung. Nah ini salah satu contoh ya teman-teman. Kadang-kadang Instagram Anda itu tidak sesuai namanya sesuai dengan ini personal brandingnya, sesuai dengan dirinya. Itu juga penting ya teman-teman. Saya tadi lihat sekilas ada baiknya ya kadang-kadang memang kalau teman-teman muda membuat medsos itu untuk seru-seruan ya Pak, untuk lucu-lucuan. Tapi kalau kita ingin masuk di dunia kerja atau dunia profesional, sebaiknya medsos Anda adalah personal branding Anda sebaiknya. Karena memang ya begitu ya Pak. Demikian Pak. Tuntutannya begitu ya. Jadi email, IG akun, FB maupun lainnya, ya tolong kalau bisa itu sinkron ya. Betul. Dan benar-benar menunjukkan sikap profesional kita, bukan alay-alay seperti Bu Ika bilang tadi. Iya betul. Sekali lagi teman-teman, karena kadang-kadang open market ya ke depan, terutama untuk Anda yang mungkin ingin bekerja secara mendunia gitu ya Pak. Tentunya kan medsos itu sesuatu yang sangat penting sekali. Jadi hendaknya lah kita bisa tampilkan diri kita
sama medsos itu. Kalaupun memang Anda punya bisnis online, ya tentu harus dibedakan ya Pak, antara untuk personal branding, untuk Anda secara profesional dan juga untuk jualannya. Nah, tentu Anda bisa recek nanti penggunaannya. Nah, yang itu dipakai untuk apa, kemudian yang ini dipakai untuk apa. Tapi memang sebaiknya harus jalan sinkron seperti yang tadi Bapak sampaikan. Iya, betul sekali teman-teman. Sekali lagi tolong diperhatikan tadi penamaan akun untuk email, untuk medsos teman-teman semuanya, tolong bernuansa profesional. Nah, bagaimana bernuansa profesional ini juga mungkin bisa jadi satu Topik ya. satu pembahasan tersendiri. Panjang ya. Panjang ya. Oke. Baik, saya kira kita mesti pamit ya Pak. Iya, oke. Nggak apa-apa teman-teman kalau belum ada pertanyaan sampai sejauh ini, it's okay. Ini kita percobaan yang pertama, mungkin ada delay yang Anda terima dan juga yang kami terima. Tapi paling tidak ini adalah sebuah permulaan ya Pak. Iya, sebuah upaya juga untuk membangun awareness teman-teman semua, terutama yang mau lulus atau baru saja lulus, bahwa ada beberapa hal yang harus disikapi dengan perubahan terkait dengan upaya-upaya kita mendapatkan pekerjaan ideal teman-teman semuanya. Ya, oke. Baik, kita harus tutup kembali untuk yang kedua kalinya. Senang sekali Bapak saya bisa membantu untuk kesempatan pagi ini. Ya, sekali lagi terima kasih. Ya. Sukses selalu ya Bu. Terima kasih sama-sama juga untuk Unimus dan juga untuk Anda. Ya, tetap semangat ya. Oke, bye. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba disapa Zahran. Disapa Zahran. Sudah. Poster. Iya aja. Biar yang udah menanti tapi belum disapa itu nanti yang jadi penasaran. Betul baby.